Bismillah, baik kawan filosofi saham semua. Hari ini 16 Juli 2003, saya ingin berbagi tentang saham-saham akumulasi asing yang menarik untuk trading mulai besok Senin 17 Juli 2023. Nah, saya batasi hanya 3 saham saja yang menurut saya menarik untuk kita lakukan trading di dalamnya karena ada akumulasi asing. Yang pertama adalah Adaro. Ya. Kita cek dulu saham Adaro. Ini Adaro di KSEI, data KSEI. Adaro itu saham listing 16 Juli 2008. Coal mining, ya, penambangan batu bara. Nah, seluruh sahamnya itu 100% itu dijual di bursa. 100%. Bayangkan, ini swasta. Jadi seluruhnya sahamnya dapat ditradingkan, ya, di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat, atau 31 triliun, ya. Kalau kita lihat. Nah, dari itu 100% yang dalam bentuk scriptless, artinya scriptless saya kira sudah tahu bahwa itu adalah lembaran saham yang bisa kita trading kan. Nah, lokal percentage-nya 80,65%, asing 19,35%. Artinya apa? Presentasi lokal memang cukup tinggi dalam saham Adaro. Nah, asing hanya 19,35%. Tetapi kalau kita lihat di dalam broker summary, ya, misalnya ini saya gunakan MOS Mandiri Sekuritas. Kita lihat itu pada penutupan pasar selama ini tanggal 14 Juli, asing masuk 29 miliar, ini dalam bentuk rupiah. 709.320.000. Nah, ini kita lihat asing dan harga penutupan naik 1,7. Kalau kita lihat memang Adaro mulai uptrend dan harganya cukup naik. Nah, ini menarik karena asing sudah mulai masuk pada saham Adaro. Nah, kalau kita lihat chartnya, misalnya Adaro kita ganti. Nah, ini ada 3 garis, ya, garis hijau ini MA50, ya. Kuning MA100, ungu MA200. Moving average itu adalah pergerakan harga rata-rata kalau 50 hari untuk pemula, ya. 100 hari, 200 yang umumnya 200 hari. Nah, saham Adaro itu di bawah ketiganya garis moving average itu 50, 100, 200. Ini kalau kalangan teknikal menyebutnya saham ini pada posisi bearish. Tapi kalau kita lihat harga tertingginya selama setahun saja itu 3.850 pada 30 Desember. Dan sekarang turun, terendahnya 2010 tanggal 29 Mei dan sekarang mulai naik. Saham ini menarik untuk kita lakukan trading di dalamnya karena ada gerakan rebound atau reversal dari saham ini dan asing mulai melakukan akumulasi. Nah, itu saham yang pertama, akumulasi yang menarik untuk kita masukkan watchlist untuk trading pada tanggal 17 besok. Untuk kita pantau pergerakan. Nah, untuk buy dan sell itu keputusan Anda masing-masing. Nah, selanjutnya kita cari Akra. Nah, Akra kita lihat dulu chartnya ini. Kalau kita lihat chartnya, Akra itu di bawah tepat pada garis MA, ya, di 145 dan pernah tertinggi di 1670 pada 27 April 2023. Terendahnya sebelumnya 1200 pada tanggal 1. Pada posisi mulai uptrend, ya. Itu kalau kita lihat. Nah, kita kenali dulu saham ini. Saham
Ini kita cek AKRA, ini AKRA di Kesei, listingnya itu cukup tua saham ini tahun 94 Oktober. Kita lihat ini wholesale ya, durable and non-durable goods. Nah, kita lihat kepemilikannya 51, jadi tidak seluruh sahamnya itu dalam bentuk jual ya. Hanya 51,62% dalam bentuk scrip plus atau 10 triliun miliar. Nah, kita lihat itu lokal punya 24,03% dan asing lebih besar 27,59%. Nah, ini kalau kita lihat di sini saja pergerakan harganya sudah cukup ya. Kita lihat naik April 1600, sekarang pada posisi di 1400-an. Nah, kalau kita lihat broker summary dari saham AKRA, ya kita lihat AKRA, kita mau cek tentu asing dulu di saham AKRA, kita klik AKRA. Ini kita lihat, ini harganya turun 2% pada penutupan 14 kemarin, Juli. Nah, asing keluar pada saham. Tapi secara keseluruhan sebenarnya asing melakukan akumulasi. Nah, apakah ini hanya standar koreksi atau dia akan melanjutkan penurunan, itu tentu berada pada kuasa market maker. Nah, hak saham ini berada pada kuasa market maker asing. Nah, kita perlu memantau pergerakan. Tapi dia menarik untuk kita masukkan dalam watchlist. Harganya pada sideways, kalau kita lihat selama sebulan tidak lebih dari 1400 sekian saja. Pernah di 1500. Nah, ini menarik kita masukkan untuk kita trading. Sekali lagi ya, bukan investing, trading kita dalam bentuk swing trade ataupun day trade ya. Tentu bukan dalam bentuk menit-menit, hari ya, minggu dan bulan. Ya maksimal 3 bulan. Ya itu AKRA. Kita lihat pergerakan. Terakhir saya ingin lihat buka dulu. Bukalapak kita lihat ini di broker summary. Kita lihat pada penutupan itu harganya naik 8,93%, 24. Yang sebelumnya sideways di harga 2012. Saya sudah taking profit kecepatan ini. Ini kita lihat 50 miliar masuk, cukup besar. Apakah ini akan dilanjutkan kenaikannya bergantung pada market ya, asing ya. Mengapa? Kita lihat dulu kondisinya di saham Bukalapak. Ini Bukalapak. Ini harganya kita lihat listingnya Agustus 2021, masih muda. Computer and Service aktivitas sektornya. Nah, kita lihat nah ini 14 Juli 2003 99,94% scrip plus 103 miliar ya. Triliun ya, lembar. Kita lihat saham ini ya. Nah, kalau kita lihat lokal percentage-nya itu 52,83 besar, tapi asing mengimbangi 47,12%. Kalau kita lihat pergerakan harganya, ini kita lihat Agustus di 294 turun dan terendahnya itu pernah di 198 bulan Mei dan sekarang mulai naik reversal. Nah, ini menarik saham ini untuk kita trading di dalam. Itulah ketiga saham ya. Kita lihat ini ya. Kita lihat scrip plusnya kan 99,94% jual, nah lokal 52,83 dan asing 47,12. Dan posisi harganya kita lihat yang terendah 98 dan sekarang pada posisi mulai bullish, mulai naik. Nah, saya kira ini menarik untuk kita masukkan ke dalam watchlist. Nah, itulah 3 saham untuk mulai besok Senin 17 Juli yang akumulasi asing mulai masuk ya pada awal bulan, dan ini menarik untuk kita trading dari ketiga saham itu. Nah, kita akan lihat besok bagaimana keadaannya
Tapi paling tidak itulah saham yang kita bisa ambil posisi untuk melakukan trading di dalamnya. Saya kira itu, silakan Anda kasih komentar atau saran dan sebagainya. Kalau Anda ingin bergabung pada grup, ya, premium khusus, Anda bisa masuk di 0817849378 untuk belajar ya tentang memahami dinamika market dengan pendekatan critical thinking. Sekali lagi critical thinking, dan saya kira orientasi dari filosofi saham bukan mengejar fokus pada cuan, tapi cuan atau profit itu adalah secondary. Dia akibat dari pengetahuan kita terhadap dinamika dan fluktuasi harga saham. Semakin tinggi pengetahuan kita dalam market, maka itu akan mempunyai efek pada profit kita di dalam melakukan trading. Saya kira yang perlu kita tambah bukanlah modal dan sebagainya, tapi yang kita tambah adalah pengetahuan kita dalam melakukan trading saham. Knowledge is power. Terima kasih.